Selamat pagi kawan pajak. Bertemu kembali dengan Hanung Teguh Martanto selaku penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 2. Hari ini topik yang akan saya bahas adalah panduan cara pelaporan pembetulan SPT tahunan tahun 2024. Nah, untuk panduan ini saya batasi hanya terkait untuk panduan pembetulan SPT tahunan orang pribadi yang statusnya sebagai seorang karyawan tetap yang SPT tahunannya itu mengalami lebih bayar yang disebabnya karena adanya bukti potong pajak 1721A1 yang nilainya itu negatif atau minus. Uh, untuk terkait dengan penyebabnya itu akan saya terangkan nanti, tapi yang pasti atas panduan ini saya berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang intinya adalah panduan untuk perhitungan penghasilan PPh 21. Nah, mungkin saya tidak akan menggali lebih dalam terkait dengan PMK 168, tapi saya akan fokus langsung saja mengapa SPT tersebut bisa lebih bayar. Baik, saya cek. Jadi kenapa sih status SPT-nya itu lebih bayar, apalagi khususnya itu karyawan ya. Biasanya ya kalau seorang karyawan dia itu bekerja selama 1 tahun penuh, yang hanya bekerja di satu pemberi kerja saja, tidak melakukan usaha yang lain misalnya nyambi ya jadi agensi di mana gitu kan, dapat bukti potong dan sebagainya. Nah, ini dalam hal ini karyawan ini statusnya adalah pegawai tetap yang dia itu hanya bekerja di satu pemberi kerja selama setahun full, yang di dalam bukti potong dia terima di tahun 2025 itu nilainya itu negatif atau minus. Nah, ketika karyawan tersebut mengalami bukti minus, kita lihat dulu dari akar permasalahannya itu kan. Nah, kalau dari akar permasalahannya adalah biasanya sekarang ini karena efek penerapan dari perhitungan PPh 21 yang menggunakan tarif efektif rata-rata atau disingkat TER gitu ya. Kalau dulu ya, sebelum ada PMK 168 ini, perhitungannya itu adalah dengan menggunakan perhitungan yang disetahunkan kemudian dijadikan bulanan. Nah, sedangkan untuk untuk sekarang menggunakan namanya tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, bisa dibilang ini adalah algoritma khusus yang dia itu tergantung penerapannya itu tergantung status wajib pajak dan seberapa besar penghasilan yang dia terima. Dalam hal ini misalnya kita melihat pegawai tetap tersebut namanya Hanung, statusnya ketiga, kemudian dia sebagai pegawai tetap PT ABC. Sesuai dengan tarif efektif rata-rata yang tabel Excel-nya itu banyak banget itu kan, penghasilan yang tarif efektif rata-rata yang diterapkan tiap bulan selama range-nya itu sama adalah 1,5% gitu kan. Nah, kemudian ketika beberapa kali si Hanung ini mendapatkan bonus baik bentuk berupa THR atau berupa imbalan prestasi kerja gitu kan, itu tarifnya akan berubah. Nah, misal di dalam simulasi ini untuk membuat gampang saja ya, ini untuk simulasi. Misal penghasilannya yang dia terima adalah 10 juta, maka tarif efektif rata-ratanya tersebut adalah 1,5%. Nah, beda cerita misal ada temannya Hanung ya, yang penghasilannya sama 10 juta, tapi mungkin dia statusnya itu K2 gitu kan. Itu tarif TER-nya itu akan berbeda. Misalnya mungkin ya 1,3, mungkin juga 1,6. Jadi tarifnya itu berbeda tergantung dari status pernikahan, status keluarganya.
Nah, dalam hal ini ketika bulan April di tahun 2024 Hanung menerima THR, sehingga yang biasanya penghasilannya itu cuma 10 juta menjadi 30 juta. Nah, kemudian di bulan September menerima penghasilan atas prestasi kerjanya gitu kan. Sehingga yang biasanya 10 juta menjadi 40 juta. Nah, ketika menerima penghasilan tersebut, maka tarif efektif rata-rata yang biasanya 1,5% berubah menjadi 11% di bulan April dan menjadi 15% di bulan September. Nah, akibatnya adalah ketika pembayaran PPh 21-nya itu menjadi itu lebih jomplang, lebih besar gitu kan. Yang biasanya dipotongnya 150.000, pada bulan April dipotongnya 3,3 juta. Dan pada bulan September dipotongnya itu 6 juta. Dan sehingga ketika menerima penghasilan yang lebih besar dalam 1 tahun, total penghasilan yang diterima oleh total PPh 21 yang dipotong di atas penghasilan yang Hanung itu adalah 10.650.000. Nah, di dalam hal ini di masa Desember, kenapa di sini kosong? Karena dalam penerapannya atas SPT 21 atas PPh 21 masa Desember tahun 2024 itu sudah menggunakan dihitung dalam 1 tahun penghasilan diterimanya gitu kan. Nah, jadi ketika bulan Desember itu dihitung ulang setiap pegawai, dia pegawai tetap yang bekerjanya itu dalam tahun pajak tersebut, itu nanti di bulan Desember, selama dia tuh masih berstatus sebagai tetap di PT tersebut, dia di bulan Desember itu akan dilakukan perhitungan ulang. Nah, dalam hal ini misalnya kita taruhlah saja ya, ini namanya simulasi. Nah, penghasilan neto yang diterima oleh Hanung adalah 170 juta rupiah. Kemudian berdasarkan PTKP dalam 1 tahun 72 juta rupiah. Jadi ketika dikurangkan penghasilan itu dikurangkan PTKP, maka penghasilan kena pajaknya bernilai 98 juta. Nah, dihitung dengan tarif pasal 17, yaitu tarif yang berjenjang ya, itu terdapat PPh yang seharusnya dibayarkan oleh Hanung adalah 8.700.000 rupiah. Padahal kalau kita menghitung ya dari Januari sampai November, itu PPh 21 yang dipotong itu sudah melebihi dari 8.700.000. Nah, sehingga pada bulan Desember Hanung itu tidak dipotong PPh 21. Malahan PPh 21 atas kelebihan bayarnya ini harusnya dikembalikan oleh perusahaan kepada Hanung karena dipotong PPh 21-nya itu terlalu banyak. Nah, inilah yang menyebabkan rata-rata ya kenapa wajib pajak orang pribadi yang statusnya sebagai karyawan itu salah isi SPT tahunan karena bukti potongnya berbeda. Nah, kira-kira seperti ini ya bukti potongnya. Nah, kalau dilihat misal ini kan yang diterima oleh Hanung yang di SPT di bukti potong 1721 A1-nya ya. Ya, rata-rata salah memasukkan angka PPh 21 yang terutangnya. Yang seharusnya itu dimasukkannya itu adalah PPh 21 yang terutang itu sebesar di nomor yang 21 ini. Tapi rata-rata wajib pajak karyawan itu memasukkan PPh 21-nya itu di angka 22 ini. Nah, yang menyebabkan bukti SPT tahunnya itu lebih bayar. Nah, padahal ketika pembayaran pajaknya itu terlalu banyak, itu harus dikembalikan oleh perusahaan dari karyawan. Nah, berdasarkan pasal 21 PMK 168 tahun 2023 yang wajib mengembalikan kelebihan pembayaran PPh 21 itu adalah perusahaannya. Nah,
Permasalahannya adalah beberapa perusahaan memang sudah mengembalikan, tapi wajib pajak tersebut, wajib pajak orang pribadi karyawannya itu salah memasukkan nilai bukti potongnya. Nah, kalau kalau begini bagaimana nanti? Eh, jadi begini, apa namanya? Apabila wajib pajak itu mengalami SPT lebih bayar, itu dia harus akan ada namanya prosedur pengembalian pendahuluan. Nah, jadi apa namanya? Kantor pajak akan akan meneliti apa namanya SPT-nya tersebut. Ketika statusnya itu adalah orang pribadi dan lebih bayarnya itu apa namanya kurang dari 100 juta, maka akan dikembalikan dengan namanya mekanisme pengembalian pendahuluan. Tapi apabila status SPT lebih bayarnya tersebut bisa jadi orang pribadi dan lebih dari 100 juta, itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah namanya prosedur pengembalian pendahuluan itu wabil khusus untuk orang pribadi SPT tahunan ya, itu maksimal dikeluarkan keputusan maksimal 15 hari kerja sejak SPT tersebut disampaikan. Nah, apabila sampai tanggal 15 tersebut ternyata apa namanya tidak memenuhi ketentuan, maka akan ditindaklanjuti oleh pemeriksaan pajak yang jangka waktunya itu 1 tahun maksimal sejak SPT disampaikan. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Cuma kan istilahnya gini, ini kan kesalahan administratif ya. Sebenarnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan pajak yang jangka waktunya 1 tahun gitu kan. Nah, apa namanya harusnya wajib pajak itu bisa untuk membetulkan SPT tahunan, biar istilahnya tidak dilakukan pemeriksaan pajak karena ya istilahnya SPT yang disampaikan itu salah gitu kan. Biar tidak berlarut-larut, maka solusinya ya pembetulan SPT. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk melakukan pembetulan SPT tahunan? Yang pertama-tama, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu bukti potong ya. Bukti potong pajaknya itu harus disiapkan. Jadi ya seperti ini. Misalnya saya kasih contoh ya. Bukti potongnya ini apa namanya diisi yang lebih bayarnya itu minus 189.000 sekian. Nah, kenapa bisa minus? Karena wajib pajak itu mengisi penghasilan yang terutang, PPh terutangnya itu kalau di sini dilihat adalah sebesar 2.010.000 rupiah sekian. Nah, padahal bukti potong yang harus diisi nilai pemotongan PPh pasal 21-nya itu adalah senilai 1.820.000. Nah, sebenarnya ya mungkin ya dimaklumi ya karena ketika melihat kolom 22 di sini, ini nilainya adalah PPh pasal 21 dipotong. Ya, wajar saja ketika banyak wajib pajak itu mengalami kesalahan pengisian karena ya memang ya namanya juga mengisi pajak itu kan mengisi laporan SPT itu kan setahun sekali ya. Iya, ya wajar gitu kan. Mengisi suatu yang jarang-jarang dilakukan tapi apa namanya pemahaman kita untuk melihat yang PPh 21 dipotong itu ya itu dia. Nah, padahal cara mengisian yang sebenarnya adalah yang diisi adalah PPh pasal 21 terutang. Sebab kelebihan pajak yang 189.000 ini harus dikembalikan perusahaan kepada pegawainya. Nah, kemudian nih ini kan sudah terlanjur ya, tapi kan istilahnya kita masih bisa melakukan pembetulan, masih bisa melakukan perbaikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu segera masuk ke DJP online-nya masing-masing. Sama seperti Bapak Ibu yang pertama kali melakukan pelaporan SPT tahunan ya. Masuk ke DJP online, kemudian Bapak Ibu klik lapor. Nah, diklik lapor, kemudian Bapak Ibu klik saja e-filing. Sebenarnya untuk
ini untuk SPT bisa memakai e-form, cuma untuk kemudahan dalam administrasi, untuk kemudahan dalam simulasi ini saya memakai e-filing karena namanya karyawan biasanya memakai laporannya itu memakai e-filing. Kemudian kita klik buat SPT. Nah, di sini saya kasih panduan aja, tidak mengerjakan pekerjaan bebas ya atau usaha ya. Kemudian tidak ada pisah harta, kemudian penghasilannya itu lebih dari 60 juta rupiah. Nah, kemudian untuk menggampangkan saya klik dengan panduan. Bapak Ibu klik lagi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu klik yang tahun 2024 dan ketika sudah melakukan pelaporan SPT tahunan sebelumnya akan ada namanya pembetulan, dan ini pembetulan yang pertama. Setelah itu Bapak klik selanjutnya. Ya, ini diklik iya saja. Oke, di sini untuk memudahkan saya tidak akan menggunakan data bukti potong. Nah, di sini PPh 21 yang terutangnya di sini itu kan diisi 2.100.000 ya. Sama seperti yang di bukti potong ini, 2.100.000. Padahal yang seharusnya diisi adalah 1.820.950. Nah, itulah yang menyebabkan adanya lebih bayar itu SPT-nya. Caranya bagaimana untuk memperbaikinya? Bapak Ibu bisa ubah atau klik hapus. Nah, bedanya kalau diubah, ketika Bapak Ibu klik hapus berarti Bapak Ibu mengklik ulang. Tapi ketika ubah, kita hanya memperbaiki yang salah saja. Coba kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu yang sebelumnya mengisi SPT-nya lebih bayar, kita klik menjadi biar benar 1.820.950. Nah, kita klik simpan. Nah, jadi sudah berubah. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik selanjutnya. Untuk nilai penghasilan karena tidak ada ya perubahan, ya sudah kita isi saja sesuai dengan bukti potong. Klik selanjutnya. Misalnya tidak ada penghasilan negeri lainnya, selanjutnya saja. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Nah, ini untuk memudahkan saja. Nah, di sini statusnya di SPT-nya ini dalam bentuk simulasi adalah TK1. Nah, kalau ini kita tinggal ubah saja. Klik tidak kawin dengan 1. Nah, ini Bapak Ibu juga harus memahami Bapak Ibu. Jadi ketika mengisi SPT tahunan lebih bayar itu beberapa kasus itu wajib pajak salah mengisi statusnya yang ada di sini. Yang harusnya itu adalah TK0 menjadi K1, misal seperti itu. Nah, padahal kalau bukti potong kita ikutin saja sesuai yang ada di sini. Nah, ketika sudah sama, selanjutnya, nah di sini akan statusnya itu akan nihil. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah melakukan pembetulan, itu status yang SPT-nya itu akan sifatnya nihil. Dalam hal Bapak Ibu mendapatkan penghasilannya itu hanya dari satu pemberi kerja saja. Apabila ada 2 pemberi kerja atau 3 atau 4 lah gitu kan, kemungkinan SPT-nya itu nggak akan nihil. Kemungkinan akan menjadi SPT kurang bayar, ada pajak terutang. Tapi dalam hal Bapak Ibu hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, pajaknya Bapak Ibu itu sudah dipotong oleh perusahaan. Jadi penghasilan yang Bapak Ibu terima itu penghasilannya bisa dibilang sudah di luar dari PPh yang terutang gitu kan. Nah, kemudian tinggal klik selanjutnya kita setujuin. Selanjutnya
Nah, di sini nilainya SPT-nya nihil. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya hanya tinggal klik kode verifikasi. Nanti Bapak Ibu akan dikirimkan kode verifikasi yang akan diterima oleh nomor HP Bapak atau alamat emailnya. Jadi terserah mau diterima di mana gitu kan. Tapi kalau misalnya menerima kode verifikasinya itu di HP, silakan pastikan Bapak Ibu memiliki pulsa. Ya, maklum ya, untuk zaman sekarang ini kan pulsa itu kadang-kadang nol gitu kan, tapi pakai datanya bergiga-giga. Ya, harap maklum itu kan. Nah, pastikan dulu ada pulsanya. Ketika sudah ada pulsanya, silakan diklik ambil kode verifikasi dan silakan dipilih nomor HP atau alamat emailnya. Ketika sudah menerima kode verifikasi, silakan dipaste saja atau diketikkan dan diklik kirim SPT. Nah, ketika itu berarti tugasnya Bapak Ibu sudah selesai. SPT-nya sudah proses dibetulkan. Ketika sudah betul, otomatis tidak akan perlu lagi ada konfirmasi atau mungkin ada tindakan pemeriksaan pajak. Nah, sekian yang saya sampaikan hari ini. Semoga panduan yang saya sampaikan memberikan solusi buat Bapak Ibu terkait dengan bagaimana ketika status SPT Bapak Ibu lebih bayar, dan lebih bayarnya itu karena ada kesalahan isi. Tapi apabila Bapak Ibu sebagai yang bukan pegawai tetap, misal agen asuransi taruhlah ituan, atau penghasilan pegawai non pegawai tetap dan status SPT-nya lebih bayar, itu tidak masalah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melaporkan SPT-nya lebih bayar, itu bisa diproses melalui pengembalian pendahuluan. Nah, tapi ya sekali lagi dipastikan dulu pemberi kerjanya apakah sudah lapor SPT atau belum. Karena apabila belum lapor, maka ya kemungkinan tidak akan bisa diproses. Nah, gitu. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.